Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mohon maaf videonya baru rilis. Jadi sekarang langsung aja ya, ini untuk materi, biar ingat materi blok 5, pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi. Nah, bisa dilihat di kuesioner ya, di blok 5, bentuknya seperti ini. Jadi blok 5 ini untuk mencatat besarnya biaya pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi. Usahakan untuk memperoleh data penerimaan dari setiap anggota rumah tangga. Jadi kalau anggota rumah tangganya ada 5, mereka punya pendapatan semua, usahakan tercatat semuanya gitu ya. Selanjutnya, bila ada konsumsi makanan yang berasal dari pemberian atau produksi sendiri, ini maka nilai konsumsinya harus diinputasi ke blok 5 supaya ada kesetaraan perbandingan. Nanti pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, itu dia bisa sinkron gitu, jadi hasilnya imbang. Nggak mungkin kan dia punya pengeluaran tapi nggak ada pendapatannya itu bisa dari utang, bisa dari gaji, bisa dari pendapatan hasil usaha yang bersangkutan, itu termasuk pendapatan. Jadi kalau ada pengeluaran itu pasti ada pendapatan ya, uangnya dapat dari mana. Nah, disinilah blok 5 ini kita catat nantinya. Lanjut aja langsung ke intinya. Nah, kita lihat di kuesioner blok 5 yang bagian atas ya. Bentuknya seperti ini. Kita bahas satu persatu aja nih. Yang pertama nomor urut anggota rumah tangga. Jadi kita lihat di atas ini. Blok 5 pendapatan, penerimaan, dan pengeluaran bukan konsumsi. Oke ya. Bawahnya pendapatan dari upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang atau jasa yang diterima setahun terakhir. Jadi pendapatan dari upah atau gaji. Ini yang kata kuncinya nih. Pendapatan dari upah atau gaji. Kalau bukan dari upah atau gaji, nggak masuk di sini, nanti masuknya kalau di kotak yang lain, di bagian yang lain. Ini khusus dari upah atau gaji. Jadi upah atau gaji itu uang yang diberikan oleh pihak lain atas pekerjaan yang dia lakukan. Nomor urut ART, jelas ya, nomor urut dari nama yang ditulis di sini. Jadi utamanya namanya dulu, ditulis, baru selanjutnya nomor urut nama ini nomor urut berapa. Oke ya. Nomor urut ART. Kalau misalnya nih, yang bersangkutan saya itu punya 2 pekerjaan. Itu namanya ditulis 2 kali. Baris pertama nama saya ditulis Dede, baris kedua nama saya ditulis Dede lagi. Jadi nomor urut ART-nya sama, 01 sama 01. Itu artinya dia punya pekerjaan lebih dari 1 setahun terakhir. Nah, kata kuncinya upah gaji setahun terakhir. Oke ya. Lapangan usaha, kolom 3. Kategori lapangan usaha diisi oleh pencacah. Untuk lapangan usaha diisi sesuai dengan isian pada P705 Visen 22K. Mak ya, ini lapangan usaha. Jika lapangan usaha pada blok 5 berbeda dengan lapangan usaha di P705, maka pencacah harus menuliskan keterangan mengenai lapangan usaha setahun terakhir di blok catatan dengan jelas. Tadi, misalnya saya punya 2 pekerjaan. Yang pertama, misalnya pegawai negeri sipil. Misalnya. Lapangan usahanya apa kodenya, diisi, isinya ada di bagian belakang kuesioner. Di blok bagian belakang kuesioner core. Selanjutnya yang nomor 2, usaha saya apa, itu ditulis di sini kode lapangan usahanya, kemudian di catatan, di paling belakang di catatan itu nanti ditulis lapangan usaha Dede yang kedua itu ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya jenis pekerjaan. Sama, jenis pekerjaan juga isiannya kode ya. Kodenya sama.
jenis pekerjaan, kodenya ada di bagian yang sama. Selanjutnya, kolom 5, upah atau gaji dalam bentuk uang. Nah ini, upah atau gaji dalam bentuk uang. Penjelasannya seperti ini. Upah atau gaji adalah balas jasa yang diterima oleh ART sebagai buruh atau karyawan secara tetap dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk di sini adalah ART yang berstatus sebagai pekerja bebas. Upah atau gaji dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Upah atau gaji dalam bentuk barang, misalnya kendaraan dinas, rumah dinas. Nah, itu diperkirakan harga sewanya selama setahun terakhir berapa. Jadi untuk kolom 5, ini upah atau gaji dalam bentuk uang. Jadi yang rutin diterima oleh ART tersebut di pekerjaan yang bersangkutan. Baris pertama pekerjaannya apa? Upah gaji dalam bentuk uangnya berapa? Tadi misalnya dia pegawai negeri, terus dapat kendaraan motor dinas, atau perangkat desa dapat kendaraan dinas. Itu dirupiahkan perkiraan harga sewanya selama setahun terakhir. Misalnya dapat motor dinasnya baru 5 bulan, ya udah berarti 5 bulan itu diperkirakan harga sewanya berapa kira-kira. Gitu ya. Perkiraan harga sewa. Upah gaji dalam bentuk uang. Sekarang selanjutnya yang kolom 6. Oh, sebelum masuk ke kolom 6. Kolom 6 ini upah gaji dalam bentuk barang atau jasa. Jadi beda ya, kalau yang kolom 5 itu bentuknya uang, kolom 6 ini bentuknya barang atau jasa. Barang atau jasa ini misalnya dia kuli bangunan dapat upahnya bersih nih, dia bersih 100.000 per hari bersih. Makan sudah ditanggung, minum kopi sudah ditanggung, rokok juga ditanggung. Nah, makan, kopi, rokok itu diperkirakan kira-kira satu kali makan itu berapa rupiah, rokoknya berapa bungkus dirupiahkan, kopinya berapa gelas dirupiahkan juga. Digabung masukin ke kolom 6 dikali berapa kali setahun terakhir dia bekerja. Misalnya 30 hari 1 bulan. Yaitu tadi berarti dikali 30. Misalnya 2 bulan, berarti dikali 60 gitu ya. Selanjutnya di kolom 7 ini lembur, honorarium, dan sebagainya. Lembur adalah pendapatan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja. Honorarium atau bonus dan sejenisnya mencakup bonus, uang hadiah kepada pegawai. Nah, kolom 7 ini termasuk dia, kalau yang PNS itu ada gaji 13, gaji 14 misalnya. Lemburan, kemudian honor perjalanan dinas, honor misalnya honor kegiatan, itu masuk di kolom 7. Setahun terakhir berapa pendapatan dari lembur, honor, dan sebagainya. Atau bonus. Misalnya pas lebaran dapat THR. Nah, itu masuknya ke kolom 7. Oke ya. Kolom 5, kolom 6, kolom 7. Jadi kolom 7 ini bukan penjumlahan kolom 5 ditambah kolom 6, bukan. Ini rincian tersendiri. Terus penjumlahannya di mana? Penjumlahannya di bawah. Jumlah sekian gitu ya per kolom. Nah, itu tadi untuk satu ART. Misalnya ada 3 ART yang bekerja sebagai buruh. Jadi kalau bekerja sebagai buruh atau pekerja bebas, kolom yang kotak A ini wajib terisi atas nama tersebut ya. Di rumah saya, ada orang tua saya, ada istri saya misalnya. Saya kerja sebagai pegawai, orang tua saya kerja misalnya sebagai karyawan juga. Istri saya kerja misalnya sebagai petani misalnya. Berarti yang dicatat di yang A ini cuma saya dan orang tua saya. Istri saya nggak tercatat di sini karena dia bukan bekerja sebagai buruh. Maksudnya gitu ya. Kalau petani kan bukan dapat gaji kan. Kalau petani dapatnya
hasil dari pertaniannya tersebut, gitu ya. Jadi nama di sini terisi sebanyak orang-orang yang bekerja sebagai buruh atau pegawai atau pekerja bebas masuk ke blok 5A. Blok 5 bagian A. Pendapatan dari upah atau gaji berupa uang maupun barang atau jasa yang diterima setahun terakhir. Clear ya? Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen ya, nanyanya apa gitu ya. Terus selanjutnya yang B, pendapatan dari usaha rumah tangga selama setahun terakhir. Usaha rumah tangga ini setahun terakhir. Nah, pendapatan dari usaha rumah tangga. Usaha rumah tangga itu seperti apa sih? Nah, ini penjelasannya. Adalah unit usaha yang dimiliki atau dikelola oleh kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam bentuk usaha yang tidak berbadan hukum, tidak mempunyai atau tidak dapat menyusun laporan keuangan yang lengkap, mulai dari aktivitas produksi sampai kepemilikan aset maupun finansial. Dalam hal ini, pengeluaran dalam rangka usaha bisa jadi tercampur dengan pengeluaran rumah tangga. Jadi, bahasa singkatnya pendapatan dari usaha rumah tangga ya usaha rumahan jatuhnya gitu. Bukan usaha rumahan aja ya, maksudnya anggota rumah tangga tersebut, nama tersebut itu bekerja sebagai berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh atau berusaha dibantu pekerja tidak dibayar. Misalnya saya bekerja sebagai petani, istri saya bantuin saya, pekerja tidak dibayarkan istri sayanya, maka yang dicatat di bagian B ini nama saya saja. Dede, nomor urut ART 01, kategori lapangan usaha pertanian, jenis pekerjaannya nanti di bidang apa. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya nih saya kerjanya petani padi misalnya. Istri saya kerjanya pedagang warung kelontong, warung di rumah. Maka istri saya ditulis juga di baris yang kedua, namanya siapa, nomor urut berapa, kategori lapangan usahanya apa, jenis pekerjaannya apa. Jadi yang kerja sebagai pengusaha, petani termasuk. Oke ya. Nah, namanya ditulis. Kalau misalnya usaha saya lebih dari satu, ditulis 2 kali, 2 baris. Oke ya. Usaha yang pertama tulis nama saya, kategori lapangan usahanya apa, jenis kerjaannya apa. Usaha yang kedua tulis nama saya, kategori lapangan usahanya apa, jenis pekerjaannya apa. Itu ya. Selanjutnya nilai produksi. Nah, sebelum masuk ke nilai produksi di sini ada penjelasan. Ciri-ciri usaha rumah tangga antara lain aset tetap maupun aset lain yang digunakan bukan milik usaha tapi milik rumah tangga. Jadi contohnya warung tuh, warung itu bukan milik pribadi, bukan milik warung tapi milik rumah tangga. Lahan sawah itu milik rumah tangga. Tidak dapat memisahkan aset finansial. Jadi modal sama biaya rumah tangga itu bisa tercampur. Contohnya itu salah satu ciri-ciri usaha rumah tangga. Kemudian dalam melakukan transaksi, unit usaha tidak bertindak atas namanya sendiri, melainkan atas nama rumah tangga. Pemilik usaha memiliki dua peran, yaitu sebagai wirausahawan dan sebagai pekerja yang memberi input tenaga kerja layaknya tenaga kerja dibayar. Sehingga surplus usaha yang ditimbulkan menggambarkan campuran dua jenis pendapatan. Oke ya. Nah, nama anggota rumah tangga sama nomor urut anggota rumah tangga sama ya, seperti sebelumnya penjelasannya. Kategori lapangan usaha dan jenis pekerjaannya sama juga seperti penjelasan sebelumnya. Selanjutnya nilai produksi. Nah, ini nilai produksi atau output adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit usaha rumah tangga yang dijual di pasar. Untuk usaha yang produksinya berupa barang, maka outputnya sama dengan hasil perkalian antara kuantitas barang tersebut dengan harga per unit. Oke ya,
Kegiatan usaha yang produksinya berupa barang antara lain pertanian, pertambangan, industri pengolahan. Selanjutnya penjelasannya, kegiatan usaha yang bergerak di bidang jasa, outputnya merupakan penerimaan dari jasa yang diberikan kepada pihak lain. Nah, contohnya tukang urut, servis, elektronik, seperti itu. Jasa masuk ke yang B juga. Karena dia bekerja di bidang jasa, statusnya sebagai berusaha sendiri, misalnya. Kemudian nilai produksi mencakup biaya pemeliharaan hewan dan tanaman, menghasilkan berulang sampai tanaman atau hewan tersebut menghasilkan. Karena merupakan penambahan aset, biaya pemeliharaan dicatat sebagai biaya produksi dan dicatat senilai yang sama pada nilai produksi. Selain itu, nilai yang sama juga dicatat pada penambahan aset. Jadi di sini nilai produksi ini yang pertama omset ya. Jadi nilai produksi ini bisa dikatakan omset. Jadi berapa setahun terakhir omsetnya? Oke ya, misalkan punya warung nih, setahun terakhir omsetnya berapa? Kalau misalkan responden itu bingung memperkirakan atau menjawab memberikan data setahun terakhir, maka bisa didekati dengan sebulan. Sebulan rata-rata omset berapa? Nanti tinggal dikali 12. Oke ya, karena di sini yang dimau di kuesioner itu setahun terakhir nilai produksi atau omset. Selanjutnya, jadi itu ya. Jadi pokoknya ini omset nilai produksinya. Misalnya petani padi. Jadi petani padi setahun terakhir itu omsetnya berapa? Total omsetnya berapa? Jadi jangan ngitung bersihnya ya. Kotornya berapa? Selanjutnya biaya produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti pembelian bahan baku, biaya administrasi, dan biaya pemakaian jasa lainnya, serta biaya upah atau gaji yang dibayarkan kepada buruh atau karyawan. Jadi biaya produksi masuknya. Kalau petani tadi, petani padi sawah misalkan, omsetnya nilai produksinya omsetnya setahun terakhir 50 juta misalkan. Biaya produksinya itu apa aja? Biaya produksi itu mulai dari pupuk, sewa kombet kalau panen, biaya bayar orang untuk nebar pupuk, biaya bayar orang untuk panen, itu masuk di biaya produksinya. Clear ya? Tidak termasuk biaya sewa lahan dan bunga modal. Jadi kalau sewa lahannya masuk nggak? Nggak masuk. Misalnya tukang deres karet, biaya produksinya apa aja? Deres karet kan kemungkinan biaya produksinya itu yang saya tahu ya, nanti kalau misalkan ada yang lebih pas lagi ya itu biaya produksinya berarti. Nah, biaya penderes karet itu biasanya obat nyamuk ya kan, autan. Kemudian cuka, kemudian apalagi bensin untuk ngangkut karetnya. Itu termasuk di biaya produksi. Maksudnya, terus kalau biaya belanja modalnya masuk nggak? Misalkan beli ini, beli itu, beli alat ini, alat itu nggak dimasukkan. Itu nanti dimasukkan di pengeluaran penambahan aset. Jadi biaya produksi ini intinya pembelian bahan baku atau bahan penolong untuk usaha tersebut. Kalau warung itu biaya produksinya berarti biaya plastik, biaya karet, biaya modal barangnya ya, itu masukin ke biaya produksi. Oke ya, jadi biaya produksi itu intinya pengurangan dari, ini kan kalau yang kolom 5 ini kan omset nilai kotor. Biaya produksi ini pengurangannya, kolom 7 ini bersihnya intinya. Oke ya, kolom 7 ini intinya kolom 5 dikurang kolom 6. Masukkan ke kolom 7. Jelas ya? Jadi mesti sinkron nih. Bahasa lainnya kolom 5 itu kotornya, kolom 7 itu bersihnya, kolom 6 ini selisihnya. Oke ya.
Nah, selanjutnya yang C, pendapatan dari produksi rumah tangga yang dikonsumsi sendiri selama setahun terakhir. Konsumsi rumah tangga yang dikonsumsi sendiri, produksi rumah tangga yang dikonsumsi sendiri setahun terakhir. Nah, makanya kemarin-kemarin saya sempat bilang, kalau misalnya makan nasi berasnya itu dari sawah sendiri, ditandain gitu kan. Terus makan ikan, ikannya dari kolam sendiri, itu ditandain dari hasil produksi rumah tangga sendiri. Itu dicatat di yang blok C. Sekarang nomor 1, perkiraan sewa rumah milik sendiri. Perkiraan sewa rumah milik sendiri, kalau rumahnya itu memang punya sendiri, masukkan nilai produksinya perkiraannya berapa, sama seperti yang di awal blok 4 yang non makanan, ya kan? Akan ada perkiraan sewa rumah milik sendiri tuh. Nilai produksinya berapa? Itu sama dengan itu selama setahun. Kemudian biaya produksinya 0, kalau untuk yang nomor 1, kalau rumahnya milik sendiri. Surplus usaha mix income-nya ya sama nilainya. Oke ya, ini jelas lah ya. Jadi kolom 2-nya senilai sewa rumah itu, perkiraan sewa rumah itu setahun berapa, biaya produksinya 0, kolom 4-nya sama. Sekarang nomor 2, pertanian, peternakan, perikanan, penggalian industri. Intinya dari produksi rumah tangga. Bidang ini itu berapa nilai produksinya, biaya produksinya, surplus usaha dari nilai produksinya ini. Misalnya biaya produksinya 0, ya udah tulis 0. Misalnya contohnya daun singkong dari samping rumah. Misalnya. Nilai produksinya berapa? Kira-kira perkiraan. Biaya produksinya ya nggak ada biaya mas misalnya. Ya sudah 0 gitu. Oke ya. Atau biaya produksinya dia ada pupuk sendiri buat yang di samping rumah. Nah, kira-kira biaya pupuk untuk yang di samping rumah itu berapa habisnya setahun? Misalnya dia perikanan, kira-kira nilai produksinya yang dimakan dia sendiri itu berapa rupiah? Perkiraan. Oke ya. Biaya produksinya itu biaya produksi untuk senilai ini tadi gitu. Jadi diproporsikan lah intinya. Misalnya kalau produksi totalnya itu 10 juta, nilai produksi yang dia makan sendiri itu kurang lebih 1 juta, maka biaya produksinya dari total biaya produksi untuk 1 juta ini berapa ketemunya. Jadi surplus usahanya nanti ketahuan. Kolom 2 dikurang kolom 3, masukin ke sini. Gitu ya. Ini produksi rumah tangga yang dikonsumsi sendiri. Industri masuk juga, misalnya rumah tangga tersebut punya usaha industri kue. Industri kue, setahun terakhir kue yang dimakan rumah itu sendiri itu kira-kira berapa? Misalnya kira-kira seminggu adalah mas, misalnya 10 misalnya. Berarti kalau misalkan setahun berapa tuh? Tinggal dikali kan. Seminggu 10 dikali 4, 40 dikali 12 misalnya. Ini rata-rata ya. Kemudian biaya produksinya berapa? Ya kan? Selanjutnya surplusnya baru dikurangin 2 dikurangin 3. Ini masuknya ke sini. Baris ketiga, jumlah yang kolom per kolom. Kolom 2 jumlahkan masukin ke baris 3. Kolom 3 jumlahkan masukin ke baris 3. Kolom 4 jumlahkan masukin ke baris 3. Clear ya? Ini penjelasannya nih. Sama lah intinya seperti penjelasan perkiraan sewa rumah sendiri ya, yang di depan. Bukan di depan, ada yang di tengah. Kemudian rincian 2, mencatat pendapatan dari produksi barang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, penggalian, konstruksi, dan industri yang dikonsumsi sendiri. Oke ya. Nilainya berapa? Nilainya bisa diperkirakan kalau beli itu berapa. Contohnya misalnya buah-buahan nih, yang sering ya. Pisang dari kebun sendiri. Setahun terakhir ada nggak? Berapa kali? Kira-kira kalau beli habis berapa?
Terus ada biaya produksinya nggak? Misalnya buat pupuk, buat vitamin pisangnya, nggak ada Mas, ya tumbuh liar aja, berarti nol biaya produksinya. Oke ya. Nih contohnya membuat dan menjahit gaun. Jadi rumah tangga itu buat gaun untuk anggota rumah tangga itu sendiri gitu. Misalkan si ibu penjahit, si ibu ini jahitin baju buat anaknya. Nilai produksinya berapa? Nilai total produksinya berapa rupiah? Kalau misalnya si ibu itu beli bahannya sendiri, terus jahitnya juga, kira-kira habisnya berapa sih? Gitu. Terus biaya produksinya berapa tuh? Gitu. Nah, nilai produksi ini yang dicatat di sini nilai perkiraan kalau orang lain yang menjahit itu berapa? Maksud ya. Jadi nanti ketahuan nih surplusnya berapa. Membuat perabotan sama seperti itu juga. Nah, di sini termasuk nomor 2 nih. Ingat nih yang sering banyak ketemu ini kayu bakar yang dikumpulkan sendiri. Oke ya. Tapi dari kebun sendiri. Kalau kayu bakarnya dari kebun sendiri, masuknya di yang C nomor 2. Kira-kira kalau beli berapa rupiah? Terus biaya produksinya, biaya angkutnya, misalnya. Bensinnya habis berapa? Ini untuk kayu bakar ya. Nah, ini kemungkinan besar pasti terisi nih. Kalau misalnya dia ada masak pakai kayu bakar setahun terakhir. Setahun ya. Selanjutnya